Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kirana dari kelompok 8 Komunikasi Lintas Budaya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik antar budaya yang konstruktif. Ya, kelompok saya terdiri dari Ega Apriliani, Iqbal Lailaki, Niken Mediana. Jadi di sini diawali saya akan menjelaskan definisi konflik antar budaya. Ya, konflik antar budaya didefinisikan sebagai ketidakcocokan yang dirasakan atau aktual dari nilai, proses, norma, atau tujuan antar minimal dua partai budaya atas konten, identitas, relasional, dan masalah prosedur. Ya, maksud di sini adalah setiap partai pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda dan juga cara menjalankan setiap partai juga berbeda-beda. Nah, ini tuh suka menjadi konflik dalam masyarakat, gimana pandangan masyarakat ngelihat partai A ke partai B gitu. Jadi setiap pikiran orang-orang tuh nggak sama, jadi itu yang biasanya memicu jadinya konflik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian konflik antar budaya menurut Wilmot Hockey. Ya, ini pada tahun 1998. Di sini menjelaskan bahwa konflik antar budaya berisar seputar pendekatan budaya yang beragam dalam mengekspresikan nilai, norma, irama, dan gaya mereka dalam mengelola konflik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik goal issue. Orang mengalami konflik dalam hubungan intim dan non-intim beragam budaya. Namun, bagaimana kita melihat konflik, bagaimana kita memilih untuk terlibat dalam atau melepaskan diri dari itu, dan bagaimana kita atribut makna untuk tujuan yang berbeda dalam bentrokan antar budaya dapat sangat bervariasi di seluruh garis budaya. Dengan tujuan konten tersebut, masalah substantif yang eksternal untuk individu yang terlibat. Sebagai contoh, sebuah pasangan antar agama mungkin berpendapat apakah mereka harus membesarkan anak mereka untuk menjadi penganut agama Buddha atau Katolik, atau apakah mereka harus membesarkan anak mereka sebagai bilingual atau monolingual. Itu menurut Fisher dan Uri pada tahun 1981. Ya, maksud di sini bilingual atau monolingualis ya, itu di situ jadi anak mereka diajarkan untuk mengerti dua bahasa ataupun dua budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan proses konflik. Tujuan kita mengacu pada perbedaan prosedural dan gaya dalam cara mengelola masalah konflik. Individualis dan kolektivis memiliki approaches budaya yang berbeda untuk menangani situasi konflik. Individualis sering lebih memilih untuk menggunakan pendekatan langsung dan berurusan dengan masalah konflik. Sedangkan kolektivis umumnya lebih memilih untuk menggunakan pendekatan secara tidak langsung. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik relate karakteristik. Konflik melibatkan persepsi dan interaksi. Ini adalah proses perselisihan yang intens antara dua pihak yang saling ketergantungan dan campur tangan dari masing-masing pihak dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, karakteristik utama dari konflik antar budaya ini ada 5, yaitu sebagai berikut. 1. Konflik melibatkan persepsi antar budaya. Yang kedua, konflik melibatkan interaksi. Yang ketiga, konflik melibatkan saling ketergantungan. Yang keempat, konflik melibatkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan yang menguntungkan. Yang kelima, konflik melibatkan perlindungan dari pandangan kelompok. Selanjutnya, keterampilan manajemen konflik antar budaya. Manajemen konflik antar budaya yang konstruktif dan destruktif tergantung pada banyak faktor. Dalam penyelesaian konflik yang konstruktif, para pihak memperhatikan faktor-faktor berbasis budaya yang berkontribusi pada berbagai pendekatan perselisihan. Mereka juga bersedia untuk bereksperimen dengan berbagai keterampilan manajemen konflik yang konstruktif dan memanfaatkan sumber daya budaya untuk mencapai landasan bersama yang sinergis. Bagian ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, keterampilan operasional konflik konstruktif, dan kedua, saran untuk bagaimana individualis dan kolektivis dapat menangani konflik secara produktif. Nama saya Ega Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan operasional dalam manajemen konflik konstruktif. Keahlian operasional memungkinkan kita untuk menerapkan pengetahuan berbasis budaya ke dalam praktik.
Keterampilan seperti itu juga sangat bergantung pada motivasi atau komitmen kita untuk menyelesaikan konflik secara damai dan produktif bersama-sama dengan lawan kita. Berikut ini adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen konflik konstruktif. Ini ada 4. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, dalam situasi konflik antar budaya, pihak-pihak yang tidak setuju harus belajar mendengarkan dengan penuh perhatian asumsi-asumsi budaya yang diungkapkan dalam interaksi. Pihak harus belajar dengan sadar memperhatikan konteks verbal, nonverbal, dan meta nonverbal yang sedang disampaikan dalam proses negosiasi. Selanjutnya yang kedua itu adalah membingkai ulang penuh perhatian. Membingkai ulang berarti pihak-pihak yang berkonflik perlu memprioritaskan ulang tujuan mereka dengan cermat, mengamati dan mendengarkan sudut pandang dan harapan lawan mereka. Nah, yang ketiga ini ada keterampilan membangun kepercayaan. Ya. Nah, untuk mengembangkan kepercayaan, kita harus memahami makna budaya di balik kata kepercayaan. Kepercayaan itu berarti mengandalkan konsistensi dan kredibilitas seseorang, kata-kata, perilaku, dan tindakan yang layak untuk kepercayaan orang lain. Dalam budaya jarak kekuasaan kecil, kepercayaan sering didasarkan pada kepribadian karismatik, kredibilitas kepribadian, keandalan, kata-kata persuasif, dan tindakan tegas. Namun mempercayai seseorang memiliki resiko tertentu dalam menekankan pentingnya mengembangkan hubungan kerja baik sebagai basis. Fisher dan Brown merekomendasikan bahwa kita harus belajar menjadi dapat dipercaya tetapi tidak harus penuhnya percaya. Menjadi dapat dipercaya berarti kita perlu memahami preferensi budaya orang asing mengenai konsep kepercayaan. Kita perlu memahami harapan mereka yang memiliki perilaku berbasis kepercayaan kita. Kepercayaan yang didanai dengan baik sangat penting dalam manajemen interaksi fast-forward yang efektif dan tepat. Nah, yang terakhir ini ada keterampilan fast management. Keterampilan fast management pada dasarnya membahas masalah inti yang mendasar dari harga diri seseorang atau harga diri sosial. Semua manusia suka dihormati dan disetujui dalam interaksi sehari-hari mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dialog kolaboratif. Nah, dialog kolaboratif ini didasarkan pada proses penyelidikan yang peka terhadap budaya dengan rasa hormat di mana pihak-pihak yang berkonflik mencoba menangguhkan asumsi mereka sendiri mengenai situasi konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tahapan-tahapan dialog kolaboratif. Yang pertama itu ada negosiasi panjang. Nah, negosiasi panjang ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah kebutuhan identitas bersama seperti keselamatan, kehormatan atau martabat, batas persetujuan, kompetensi, dan masalah makna. Selanjutnya itu adalah memahami sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini tuh tempat budaya terhadap konflik, identitas, masalah rasional, dan proses. Kedua tim budaya tersebut dapat menggunakan urutan masalah substansi seperti berikut ini. Nah, di sini ada fase diferensiasi. Fase diferensiasi mengacu pada tahap penting untuk mengklarifikasi posisi konflik, kepentingan, dan tujuan, dan mengajar alasan mendasar yang menggarisbawahi perbedaan posisi. Fase deskripsi masalah timbal balik mengacu pada tahap di mana masalah konflik yang dijelaskan dalam istilah-istilah tertentu yang saling dimengerti. Nah, yang terakhir ini adalah fase integrasi. Nah, fase integrasi ini meliputi yang pertama, menampilkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan melalui pengakuan verbal dan nonverbal yang peka terhadap budaya dan pesan yang mendukung. Yang kedua, solusi kreatif melalui berbagai pendekatan budaya seperti drama tradisional, bercerita, penanaman metafora budaya, prover, visualisasi atau teknik memahat, dan brainstorming barat. Yang ketiga,
itu mengevaluasi aspek positif dan negatif dari setiap solusi dan memastikan bahwa semua anggota budaya berkomitmen dan terlibat dalam proses selektif. Yang keempat, itu ada menggabungkan yang terbaik dari solusi berbeda yang membantu anggota dari kedua tim untuk berbaur bersama. Yang kelima, itu memilih solusi sinergis yang terbaik yang berlaku. Dan yang terakhir, itu ada membangun sistem pemantauan untuk menentukan apakah solusi dan rencana tindakan dapat diterapkan secara budaya. Adaptasi komunikasi. Adaptasi komunikasi adalah salah satu keterampilan utama untuk negosiasi konflik antar budaya yang konstruktif. Adaptasi komunikasi mengacu pada kemampuan kita untuk mengubah tujuan dan perilaku konflik kita untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari situasi. Singkatnya, manajemen konflik antar budaya yang konstruktif mengharuskan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam berbagai situasi antar budaya yang memerlukan adaptasi. Manajemen konflik yang konstruktif menuntut kita untuk memiliki pengetahuan dan rasa hormat terhadap pandangan dunia yang berbeda dan berbagai pendekatan untuk menghadapi situasi konflik. Kesimpulan, negosiasi konflik yang konstruktif mendorong perilaku yang fleksibel dan adaptif dalam menyelaraskan proses dan hasil episode konflik antar budaya. Manajemen konflik antar budaya yang konstruktif mengharuskan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam berbagai situasi antar budaya yang memerlukan adaptasi. Manajemen konflik yang konstruktif menuntut kita untuk memiliki pengetahuan dan rasa hormat terhadap pandangan dunia yang berbeda dan berbagai pendekatan untuk menghadapi situasi konflik. Negosiasi konflik yang konstruktif mendorong perilaku yang fleksibel dan adaptif dalam menyelaraskan proses dan hasil episode konflik antar budaya.